Oh gimana? Gini loh. Jadi welcome back. Ini siapa ini Adek? Ini pokoknya gimana? Dek, gimana di grand final ini? Saya tahu kamu sedikit kecewa. Bukan sedikit tapi banyak. Tapi Banyak. oke lah. Ada skuter yang masih jadi skuter. Gimana rasanya? Rasanya apa, Chef? Aku Hah? kan pulang. Nah, ya, rasanya maksudnya ada di galeri sini. Oh, ada di galeri lagi, datang lagi, balik lagi tuh. Iya, nggak senang. peduli. Oke, Putu. Siapa dong? Apa nih sapanya siapa? Ini kan netizen. ya. Halo semuanya. Terus? Nggak peduli ya. Ya. Ya, Surya dan juga apa namanya siapa peserta yang dicintai oleh masyarakat. Tuh, gitu dong. Terima Ada. kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Berdoa dulu. Ngapain sih? Oke, gimana? Terus ini ada Ari, ada Amel, ada Oma Lady, ada Ko Edi. Halo sahabatku. Waduh, gimana? Puji Tuhan, sehat. Gitu. Sekarang ngapain aja? Ya, Sekarang ngapain aja? masih nge-YouTube. Masih nge-YouTube. Harap satu waktu bisa collab sama Chef Arnold. Mantap. Loh siapa dong? Ini buat netizen-netizen yang di YouTube. Gitu. Terus, gimana? Kelamaan. Halo, kembali lagi di pagi hari Amy Sen. Hari ini kita akan mendengarkan lagu-lagu cinta jadul. Katanya Chef Arnold mau kalau diajak collab di radio. Ya kan kalau diundang. Diundang dong. Diundang. Dan ini Ibu Ninu. Gimana Ibu Fanti? Welcome back to the gallery. Dan Gina, gimana Gina? Ada pesan-pesan? Pesan-pesannya untuk yang juara juga Sukses terus. Oke. Ini kamu kapan? Kenapa merah-merah? Udah di tinggingan ini, udah disanggit. enggak, Chef. Hah? Belum. Enggak, karena bajunya belum dipakai aja, Chef. Oh gitu. Gimana percintaan dengan Kristo? Doakan lancar, amin. Udah. Doakan lancar. Nggak boleh. Ini dia. Kristo, Halo chef. gimana? Gimana Mas Chef? Kapan tanggalnya? Prasmanan? Secepatnya sudah. Pokoknya didoakan aja ya. Langsung deposit aja ya. Iya, langsung Pestanya nanti langsung mangkokku. Halo Vivin. Itu buat YouTube ya, Chef. Hah? Iya buat YouTube. Wah, Kamu aku nyapa? YouTube sing nyuting Chef Arnold. Bukan. Saya nyuting siapa Arnold. Ada Fajar, gimana motornya Fajar? Baik chef, mudah-mudahan juga diundang di YouTube-nya Chef Arnold. Wah. Semua mau. Asyap. Jordi. Ada lagi Sony gimana nih dari Gorontalo. Oh my. Oh my, Cynthia. Halo, Chef. Halo. Wah, ini. Pelatih burung. Mati tapi burungnya katanya gimana mati? Round 1 itu masakan Nusantara lebih ke Bali. Yang challenge pertama masak kalau nggak salah apa ya? Untuk di round 1 tuh saya tuh pede karena kan ini Nusantara dan saya bisa dibilang Lawan Firhan yang beneran jago di Nusantara. Awal-awal kagok ya, takut juga. Tapi kalau udah mulai masak, oke lah cukup oke di Nusantara dibanding Ko Erik kayak gitu. Itu pede banget waktu itu cuman santai aja. Jadinya apa yang terjadi. All you can do is do the best. nggak ada cumannya sih. Udah. Pede aja pokoknya pede waktu itu pede banget. Jangan kasih kendor. Dan juga put the best effort. Nggak bisa pun cobain bisa sampai bisa. Jadi tuh yang pertama itu appetizer, sumpah itu appetizer sebenarnya Dia itu bikin ayam peleleh sama udang dibakar dengan ayam kuning. Jadi saya memilih ayam pelalah itu kelihatannya mudah, tapi begitu kita masak tidak akan mudah. gampang sih, cuman basicnya bahasa genep sama bumbu merah, sambal ulek gitu. Jadi kita mempertahankan tekstur itu yang penting. Sama seperti membuat udang bumbu genep, cara membuat bumbu genepnya seperti apa, menjaga teksturnya, warnanya seperti apa, gimana caranya, itu yang harus diketahui oleh para partisipan ini. Kesulitannya kalau untuk yang challenge pertama appetizer, Dikatakan gagal bila duplikatnya itu tidak sesuai. Kedua, tekstur dari sausnya itu berubah. Yang ketiga, taste-nya itu ada kadang-kadang bahan itu kelebihan A, kelebihan B, kelebihan C itu yang kadang-kadang partisipan nggak mengerti. Akhirnya dia tinggal nambahkan sesuatu, ternyata itu berdampak pada taste. Cuman yang ribet tuh waktu, dan kedua di situ tuh ada carving gitu, ada carving aduh. itu untuk bikin dia punya hiasan.
Presentasi kalau di masakan itu yang pertama taste, yang kedua presentasi, ketiga timing harus tepat. Emang chefnya juga bilang itu untuk bikin cantik-cantikan ya. Jadinya dia punya apa tuh? Untuk yang diutamakan oleh para peserta ini sebenarnya itu sausnya. Karena kita Indonesia itu kan sausnya yang harus diperkaya. Tomatnya mesti dibagusin, eggplantnya mesti dibagusin, mesti disisihkan. Jadi jangan sampai saus itu berubah warna, yang tadinya harus coklat menjadi lebih light, itu tidak boleh. Kita harus strong dari taste dan tekstur daripada saus itu sendiri. Kalau secara rasa sih standar ayam kuning biasa. Kalau dari produk sausnya itu saya melihat dari Firhan masih kelihatan bagus dengan teksturnya masih bisa dipertahankan. Si Erik sudah mulai membenahi dengan masukan-masukan dari Dewan Juri. Ayam pelalanya juga cabai merah ya, Bali. Standar lah, nggak terlalu susah. Gue masukin tuh ayam yang ada jadi dan enak. Nggak tahu lah, yang penting really do the best ya. Udah do the best belum? Udah best sih gue. Ya, yang penting itu. Cara tulisnya sama gue kurang carving sih. Kalau gue bilang sih, ya emang dia punya detail sih gila sih. Gila sih, Aduh. detailnya sama. Padahal makannya kayak ya udah Biasa masakannya aja. itu biasa bisa, cuman si detail makanan itu pas naruh kayak bunganya, Iya, si betul. coral pressure point sangat Dia coral punya pool. itu pertama kali gue mesti hias kayak gitu. Ah. Aduh. Jadi kalian belum pernah Nah. oke lah ya. Tapi it's okay, should be okay lah. Should be good, wherever. Kita nyaman dong. 1 jam lebih dekat bersama Kristo dan Siska Switomo. Salah program gue. Ini punya pacar harus lebih baik. Asik. Punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Aku ditinggal nikah. Oh iya, buat para followers, Bejonya sudah tiada. Kenapa? Udah meninggal. Iya. Bentar makan nunggu lagi ini. Lu goreng. Iya, kalau kena virus, jadi Bejo. Pokoknya tetap Bejo ada juniornya. Tenang aja, nanti akan diekspos. Oh, jadi burungnya Trendy bervirus. Challenge keduanya main course-nya itu Timbungan itu saya pilih karena Bali itu hanya terkenal babi guling, betutu. Timbungan salah satu makanan tradisional di Bali. Kita pilih ikan di Master Chef ini, kita pakai tuna sama udang. udang sama tuna masukin ke bambu. Timbungan itu dia memang spesifik dimasak di dalam bambu. Dan satu yang susah, masukin si ikan itu ke dalam si bambu, ya Tuhan. Karena ini akan dimasukkan ke dalam bambu, ikan tuna itu dipotong jangan terlalu besar, gitu, kecil-kecil. Lobangnya segede gini, punya gue segede gini, jadi kayak Soalnya kan kita masukin udang sama tunanya ke dalam bambu. Jadi sehingga gampang digulung, di-roll di dalam daun pisang, kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Dan bambunya pun tebelnya beda-beda. Kemudian tingkat kesulitannya adalah pertama adalah kematangan bumbu. Kalau bambunya yang tebel pasti jatuh-jatuhnya mesti masak lebih lama. Kemudian memakai bumbu genep. gue bikin lah bumbu basi genep tuh, mantep kan, masak semua. Jadinya kalau emang kita tutup, kita kukus, Jadi bumbu yang dibuat tuh harus benar-benar matang. Jadi Ya udah tuh gue mantepin bumbu gue banyakin. rasanya itu tidak bisa dibedakan rasa kencur, rasa jahe, rasa ketumbar nggak bisa. Jadi rasanya adalah rasa bumbu genep, bumbu Bali gitu. Di main course itu iya bagus karena gue bumbunya tuh banyak. Gue salahnya tuh pas itu Chef Adi tuh sampai nyamperin gue. Pada saat kita membuka juga hati-hatilah membuka daun. Cara menggulung daun pisang juga sebenarnya sih simpel-simpel aja sih, gulung biasa, masukkan, seal, kemudian posisinya di dalam steamer tuh berdiri. Kamu tuh cuma salahnya si daun pisang dibalut pakai ini aluminium foil, harusnya enggak. challenge round 1 itu sangat susah bagi saya.
Aku mau jadi Sleeping Beauty. Hai, kita di sini lagi ngantri pensiun. Pensiun di Master Chef. Ini geng nyinyir nih. Enggak mana ada. Ada. Gak nyinyir kok. Ketemu lagi dia berdua. Iya tuh. Yang bilang apa? Bilang kontak. Ini nyinyir, ini gibah. Apa itu anjing lu bilang? Astagfirullah. Ya nggak apa-apa kalau Ya, itu. nggak apa-apa kan bilang anjing. Anjing. Ya udah ketutupan, udah pasti ketutupan. Udah pasti ketutupan. Tutupin. Oh gini rasanya di atas gini ya? Gak enak. Enak. Nggak enak. Banget. Buat Nggak Ade enak. nggak enak sekarang. Buat Ade nggak enak, buat kita enak di sini. Gak enak rasanya di atas, gak enak. Halo, Firhan atau ke Eri? Ayo. Ayo. Aku Firhan dong. Aku ke Eri. Firhan, pokoknya Firhan. Oh, yang tetap muda, Erik Spirit dong. of the Young. Oh enggak gitu, kok Erik itu kan pengalamannya lebih banyak. Dia kan udah tua ya kan. Nggak apa-apa, kita tunggu ya. Kita lihat ya, antara kok Erik atau Firhan. Terus yang ketiga Bu Siska. Nah jujur ya Bu Siska itu pas saya lihat kayak oh gampang nih dessertnya. Dessertnya emang dari Chef Siska bikin yang kayak ada pisang sama dibungkus sama ketan ya. Saya itu nggak pernah makan, tapi mirip-mirip sama kue Nagasari kalau nggak salah. Namanya kalau nggak salah yang isi pisang dibalut pakai daun pisang juga kurang lebih kayak gitu kan. Terus pas gue cobain kayak oke sih ini tradisional kue dan enak juga. Namanya aja sekarang udah lupa. Apa yang dilombakan hari ini adalah sebuah sajian penutup, makanan penutup yang manis. Kita menyebutnya ini zaman dulu namanya kalau saya sebutnya bungko pisang karena dibungkus. Nah kalau kita lihat bungko pisang ini juga mirip nogosari, tapi nogosari kan bungkusnya lain. Kalau ini bungko pisang ini dibungkusnya bentuknya ditum itu namanya ya. Kemudian sama dikukus. Penyajiannya ini sangat unik. Kita bisa tambahkan lagi santan yang kental ataupun dengan tambahkan gula merah. Itu pertama kali saya bikin dessertnya dan juga mencoba dessertnya itu dari Chef Siska. Tapi saya bangga banget bisa duplikasi Chef Siska punya hidangan dessert dan juga emang enak. Awal gue kayak oke lah easy lah ini gue bisa nih teknik melipatnya juga gue bisa. Kita lihat dari proses membuatnya sendiri. Jadi kita harus mempunyai konsistensi kepadatan. Kesulitannya cuma waktu. Kita cuma dapat 30 menit jadinya duduk. Takutnya nggak keburu. Ternyata mungkin karena faktor gua yang terlalu overconfident. Gue datang, tak kan gue datang. Firhan, do you wanna surprise? Surprise? Yes chef. Wah, gue udah mikir jangan-jangan pandan gue ada yang ketinggalan. Datang dong gue. Oke, Firhan, come here. Do you know this? Terus plastiknya kasih tangan gue. Silika gel. Itu kerasa itu cita-cita gue jadi juara tuh yang brak. Jadilah tuh si silika gel masuk tuh dan dapet Chef Renata coba. Gue tes, is okay. Kata menurut gue dari texture oke, tapi balik lagi sih gue teledor sih orangnya nggak ngecek, nggak double check. Itu tadi kagak ada kan, pas gue udah sempat ngecek sebenarnya pakai tangan dan nggak ada, jadi oke lah pas. Dan gue salahnya gue langsung campurin tepung air, nggak salah sih emang bener kayak gitu caranya campurin air dan tapi nggak kelihatan tuh waktu itu karena dia udah kental. Terus udah kental, tetap nge-cover sih silika gel pas gue lihat di Chef Renata tuh kayaknya dia masih ke cover karena ada covernya emang double kayak plastiknya gitu, belum sampai pecah ke semuanya, cuman ya gimana itu udah ikut kemasak, so itu fatal banget sih. Pasti sih dessert gue baik, sangat baik. Tapi merasa diuntungkan nggak dari kerugian ini? nggak tahu sih kalau saya feel-nya gimana. Saya kan maunya kan kita kompetitif, jadinya dari awal sampai akhir kompetitif. Kalau ada masalah ini emang kerugiannya ke Firhan, saya lebih beruntung, tapi bagus enaknya dia nggak putus hati dan dia push on. Saya bangga sama dia, sama saya respect dia di sisi sana. Itu rasanya tuh gue mau kayak Tuhan ini gue mau pura-pura pingsannya boleh nggak sih, gue pura-pura pingsannya boleh nggak sih, aduh nggak kuat gue kayak ya Allah chef saya lemes, gue kayak
Silika gel ya Allah, kenapa lu kagak larut aja sekalian ya Allah. Pakai acara ketahuan lagi. Apes banget sih, parah sih, apes banget. Cuman ya oke lah, jadi gue bisa belajar dari situ. Kalau sesuatunya kita nggak boleh anggap remeh, gue bisa belajar juga kayak buat attention to detail apapun dan double check. Tapi ya udahlah, ini jadi pengalaman lucu sih, sekaligus pengalaman bodoh. Dan tapi semuanya fair ya. Fair, sangat fair. Dikasih lihat juga kan. Sangat fair, benar-benar. Nggak ada yang namanya sabotase tuh, nggak ada. Karena gue ngeliat langsung itu adanya di dalam dan sebenarnya nggak kebuka sih silika gelnya itu dalam kantongnya, cuman kan silika gel itu biasa di kertasnya, nah kertasnya itu udah larut. Berarti gue kurang lama sih buat ngelarut itu silika gel. Gerebek dong, gerebek. Muka-mukanya nggak asing lagi. Ini ada ayam bumbu bawang. Ketemu nasi bawang lagi. Reunian bersama nasi kota. Kami akan nge-review nasi kota ini. Ini nasi kota yang bisa buat orang kurus bisa naik sampai 5 kilo. Bisa cobain nasi kota ini. Jangan curhat kayak gitu dong, Sur. Apa ya, Surya itu nggak di mana-mana bacot, sumpah. Oh, bacot. Aduh, Surya lagi. Surya, aku suka sama kamu, tapi bohong. Ini apa sih pisang goreng ya? Prediksi lo gak 3 besar ini? Ini Wah tuh dia. gue banget deh. Gue sih udah prediksi banget dia masuk final. Emang masakannya Thank you. pengalaman dia makan, cara dia Pesen makanan. Lu harus cobain pesen makanan sama dia. Soalnya mantep. Gak bisa bro. Saingan berat juga. Oh saingan berat. Bener sih. Emang Firhan juga saingan berat. Saya nggak. Tapi after kok Erik dulu yang menang baru. Tuh, dia bisa dapat second Menurut lu gimana bro? Ini bakal seru, tapi tetap Firhan. Oh berarti lu tim Firhan ya? Gua tim Erik. Oke. Masalah ibu. Apa? Kita semua di sini berteman. Ya. Nanti malam dicemplungin aja. Dia kan mau merek kan Jakarta ya. Iya. Kalau kita ke Ini Panutan. bener. Julian tuh aset terbesar MCI, jangan. Iya, jangan. Gak ada usaha lomba kan? Star syndrome ya? Curcol, jangan. Ya iyalah, Aregende Star Syndrome. Gimana? Gimana apa? After MasterChef Indonesia, sekarang ketemu reunion nih sama yang lain. To be honest, I'm really happy because this family is nothing like home. Kayak gimana ya? Gue seneng banget di MasterChef soalnya nggak hanya dapat pengalaman tapi juga keluarga. Nah lihat nih, hopeful kan, enak kan, cakep kan. Kan ada pro ada kontra nih di perjuangan lo di MasterChef ya kan? Iya. Gimana menanggapi itu? Kalau pro dan kontranya sih, gue ikhlas aja deh. Kalau netizen bilang apaan, gue banyak bacot ya, gue banyak bacot. Tapi ya it's me. Yang penting ini asli, ini gue. Nggak fake ya? Emang apa yang paling diinget sama kata-kata netizen? Kamu baca apa di YouTube kah atau di bacot? Dari awal sampai akhir itu banyak bacot. Dan gue udah sabar, gue udah bener-bener kayak gimana ya, nahan kayak gitu loh, pengen tapi namanya netizen itu emang nggak ada apa ya, nggak nahan kalau misalkan bilang apapun. Jadi ya aku terserah aja mau dibilang bacot mau enggak, yang penting aku udah melakukan yang terbaik, aku udah melakukan yang terbagus menurut aku. Dan untuk MasterChef terima kasih banyak banget, pengalaman ini benar-benar gak bakal aku lupain. Hasil kemarin tuh oke buat saya, tapi cuma satu sih, silika gel itu bikin saya drop sih sebenarnya, bikin kesel, bikin kenapa harus ada itu gitu. Kalau nggak ada itu, kemungkinan paling beda saya sama Ko Erik tipis hari ini. Jadi saya bisa nyusulnya enak di challenge kedua ini. Tapi sekarang bedanya hampir 140 atau 150, saya lupa. Persiapan gue mencoba untuk mengelevate semua makanan gue menjadi oke. Karena kan gue mau ngangkat Indonesia nih.
mau ngangkat Indonesia di makanan gue. Kan semua orang bisa masak Indonesia. Nah, gue gak pengen masakan Indonesia itu di plating kayak yang biasa aja. Tapi gue mau elevate, nanti bakal ada ice cream, bakal ada sorbet, wah bakal ada action-actionnya sedikit lah kayak gitu sih. Jadi di round 2 ini ada signature dish kan, ya udah tuh gue mati-matian tuh, bener-bener mati-matian gue. Biasanya kan saya lebih ke western ya daripada Chinese food atau Nusantara. Gue tuh orangnya sukanya fine dining, yang rapih, yang clean, yang oke gitu. Gue karena ini buat terakhir dan buat ngejar skor juga semaksimal mungkin, setechnical mungkin di dish gue. Tapi kali ini saya mau challenge myself. Heritage saya kan Chinese juga, mama papa Chinese. Jadinya saya mau bikin sebuah hidangan yang Chinese. Orang ngeliat masakan Indonesia, gue pengen nggak kayak hanya meremehkan kayak masakan Indonesia. Tapi bukan Chinese biasa, bukan Chinese Indonesian, tapi beneran Chinese dari Chongqing, dari China. Paling lu masakan Indonesia asinan Bogor, ya ilah paling cuma dipotong-potong rendem di serve. Terus ngeliat sate Marangi apa sih sate bentukannya, terus ngeliat putu ayu apa sih kayak gitu. Nah, awal-awal saya bikinnya appetizer tea smoked duck with plum sauce. Peking duck itu is one of the signature dish. Jadi saya mau showcase itu untuk kasih ke juri. Gue tuh pengen blacklist pikirannya kayak gitu. Kalau makanan Indonesia itu nggak kalah dengan makanan luar gitu. Nggak bisa kita inovasikan. Kayak contohnya gue, asinan Bogor. Gue tuh mangkat Pulau Jawa by the way. Tapi saya mau showcase juga bakmi dari China. Tapi ini China-nya di Northern China. Xinjiang, Xi'an area. Itu kebanyakan dia orang makan kambing dan mereka juga Muslim. Si buah-buahannya soalnya sudah potong sedemikian rupa, cantik. Terus si nanasnya gue bikin sorbet. Gue siram pakai kuah, gue pakai almond tuh, itu udah oke banget. Makanya saya mau bikin spicy lamb, spicy kumin lamb. Jadi ya teksturnya agak kenyal, sama dia punya kuminnya kuat sekali, dan ada black vinegar juga untuk balance. Terus yang kedua ada marangi. Gue bikin steak pakai bumbu marangi, direndam hampir 1,5 jam. Terus gue bersihin, gue scrap, gue pan, terus bumbunya gue reduce, gue glaze pakai nasi kecombrang, terus pakai sambal lenca. Wah itu enak banget sih pas gue cobain kan. Ini daging, sambal lenca pakai nasi. Enak banget. Gue itu enak banget kata gue. Kalau buat dessert kan saya agak lemah, tapi saya tahu saya punya chocolate cake lumayan enak. Sampai Chef Renata tuh pas komen kayak, damn, it's really good. Pas udah dikasih lemon, jeruk purut apalagi tuh kata Renata kayak, it's really good. Chef Arno tuh biasanya yang kecombrang tuh kayak, kalau coba tuh kayak di situ dia baru suka kecombrang gue, karena gue kasih itu nggak banyak, gue nggak bikin strong, dan gue down kecombrang itu pakai daun salam, gue masukin daun salam, jadi itu bener-bener nasi itu flavorful tapi nggak nonjok banget. Emang kalau di Chinese culture emang maunya kan pempem, maunya daging, maunya bakmi, maunya kenyang. Ya sama kayak orang Indonesia juga, maunya nasi, maunya bakmi, maunya banyak lah. Terus si putu ayu, nah putu ayu tuh lo bayangin apa sih putu ayu, cuman kue atasnya kelapa. Nah itu gue elevate jadi kayak moist cake, gue jadi kayak moist cake gitu, pakai coconut mousse, terus saya pakai crumble dari kelapa juga, sama ada pina colada sauce. Dan saya mau kasih itu juga, emang Chinese culture kayak gitu. Soalnya kalau kita ketemuan nih, pertama kali saya bakal tanya, udah makan belum? Sama kayak Indonesia punya culture kan. Makanya makan itu in our culture, Indonesian, Chinese, semua itu penting sekali makan. Ice cream, gue bikin brown sugar ice cream. Wah, tau gak, di dalam galeri MasterChef, menurut gue ini final gue tuh kayak yang gue bangga sih. Kayak itu satu galeri pas gue tuang liquid nitrogen kayak, bus, gila kata gue. Jadinya saya appetizer kasih bebek, nggak terlalu gede, kecil juga. Habis itu bakmi dan juga dessertnya coklat. Men, ini baru final menurut gue, kayak ini final. Wow, kayak terus ya pada supporter tuh kadang wow. Gue tuh pengen ngakak, cuma gue udah stres waktu itu. Gila sih pokoknya cool banget ya, habis gue menurut gue. Jadinya awal-awal saya mau bikin coklat molten lava cake. Jadinya mestinya dibalik keluar, habis itu bagus. Tapi saya bikin 4 cetaknya, satunya lengket. Aduh, mau gimana? Berarti strategi lo berhasil? Berhasil banget sih gue bikin ice cream. Lu bayangin aja, jarang banget gak sih? Kayaknya baru ini deh, di MasterChef Indonesia ada yang bikin sorbet sama ice cream menurut gue. Di final menurut gue. Yang lain tuh kayak oke juga semua, gue lihat oke. Cuman baru kali ini kayak, bukan menyombongkan diri, cuman ini saya bikinin whipped cream, masukin, habis itu pakai crumble-nya di atas. Luarnya saya juga crumble, jadinya repetisi.
kayak baru ini gue pengen mencoba hal yang baru, gue mau bikin es krim deh, jadi nggak jadi ya udah masalah nanti kayak gitu. Nah, itu yang juri nggak gitu suka, tapi rasanya top, enak banget, rempah-rempahnya keluar. Coba. Miss mana dong? Sumpah gue tabok lu ya. Hei, masukin investigation. Baju baru datang. Tuh, baju. Mak bapak gua nonton, muka gua nggak di blur, gua pakaian begini. Makanya bang, itu karma baju orang dipakai. Hamil berapa bulan, Mbak? Pemirsa, inilah dia, Trendy, sosok yang sangat menghebohkan di MasterChef 2018. Lu ngomong apa sih? 2018? Gua jambak ya. Aku lagi berantemnya jambak. Lakunya laki berantemnya jambak. Lakinya kan agak Kok nggak dilepas-lepas? Katanya malu lihat nyaman ya. Ya Allah, mohon maaf nih saudara-saudara gue nonton gimana ya? Ya udah. Tidak.